Sepak bola Asia terguncang. Keputusan tegas dari AFC membuat timnas Indonesia tiba-tiba menang WO atas Kuwait, dan yang lebih mengejutkan, Garuda kini resmi menembus peringkat 100 besar dunia menurut FIFA. Tapi di balik euforia ini ada drama besar, sindiran pedas dari media asing, dan pertanyaan besar soal integritas sepak bola Asia. Inilah laporan lengkap drama FIFA Matchday yang mengguncang Asia. Tonton semua faktanya hingga selesai. Heboh, persiapan matang, jadwal sudah tersusun, stadion siap bergemuruh, tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Erick Thohir kecewa berat. Timnas Kuwait yang seharusnya jadi lawan tanding penting timnas Indonesia mendadak membatalkan laga. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya bagi persiapan Garuda? Dan kenapa Erick Thohir sampai melontarkan sindiran keras? Inilah kisah lengkapnya hanya di channel ini. Wow, banyak yang menganggap Tom Hai salah langkah karena memilih pulang ke Indonesia dan bermain untuk Persib Bandung, tapi tunggu dulu. Mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan justru punya pendapat berbeda. Ia menyebut keputusan Tom Hai bisa jadi berkah tersembunyi untuk timnas Garuda. Loh, kok bisa? Yuk kita bahas tuntas semua sudut pandangnya, mulai dari kontroversi kepindahan Tom Hai, analisis Coach RD, sampai efek jangka panjangnya buat timnas Indonesia. Tonton sampai selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sepak bola Asia terguncang. Keputusan tegas dari AFC membuat timnas Indonesia tiba-tiba menang WO atas Kuwait, dan yang lebih mengejutkan, Garuda kini resmi menembus peringkat 100 besar dunia menurut FIFA. Tapi di balik euforia ini ada drama besar, sindiran pedas dari media asing, dan pertanyaan besar soal integritas sepak bola Asia. Inilah laporan lengkap drama FIFA Matchday yang mengguncang Asia. Tonton semua faktanya hingga selesai. Semuanya berawal dari satu pertandingan FIFA Matchday yang seharusnya mempertemukan Indonesia dan Kuwait pada 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini bukan sembarang laga, tiket sudah ludes, stadion siap bergemuruh, dan skuad Garuda sudah siap tempur dengan latihan intensif selama berminggu-minggu. Namun, 6 hari sebelum kick-off, kabar mengejutkan datang, Kuwait secara sepihak membatalkan pertandingan. Alasannya? Masalah teknis dan logistik. Tapi hanya dalam hitungan jam, Kuwait justru mengumumkan pertandingan melawan Suriah di tanggal yang sama. Ini bukan cuma pembatalan biasa, ini seperti mengacuhkan undangan yang sudah disiapkan berbulan-bulan, lalu malah memilih datang ke pesta lain. Publik Indonesia, PSSI, bahkan dunia sepak bola Asia langsung meradang. PSSI bergerak cepat. Melalui Ketua Umum Erick Thohir, Indonesia resmi mengadukan tindakan sepihak Kuwait ke AFC dan FIFA. Sebuah langkah berani yang tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga martabat. Setelah proses investigasi yang berlangsung selama 3 hari di markas AFC, Kuala Lumpur, akhirnya keputusan keluar. Kuwait dijatuhi sanksi. Denda USD 500, kemenangan 3-0 untuk Indonesia secara walkover, dalam kurung WO, dan peringatan keras untuk KFA agar tidak mengulangi tindakan serupa. Tapi hanya $500. Ya, kamu tidak salah dengar. $500 jumlah yang bahkan lebih murah dari sepasang sepatu Yeezy. Publik pun langsung bereaksi. Di media sosial X, akun @bolapolitik menulis, apakah AFC sedang bercanda? Denda segitu cuma cukup beli tiket pesawat ekonomi PP. Tepat saat berita sanksi AFC menyebar, datang kabar lain yang langsung membuat publik Indonesia bersorak. FIFA mengumumkan bahwa timnas Indonesia naik ke peringkat 100 dunia. Ini bukan hanya tentang angka, ini sejarah. Untuk pertama kalinya sejak era reformasi sepak bola nasional, Garuda kembali masuk ke jajaran elite 100 besar dunia. FIFA menyatakan kemenangan WO atas Kuwait ditambah konsistensi performa Indonesia sebelumnya menjadi dasar kenaikan peringkat. Tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk penghargaan terhadap profesionalisme dan komitmen PSSI terhadap integritas kalender FIFA Matchday. Kalimat itu seolah jadi stempel dunia Indonesia kini bukan sekadar peserta, tapi pemain penting di dunia sepak bola. Dari sisi pejabat, respons pun berdatangan.
Erick Thohir berkata tegas ini bukan tentang skor 3-0 atau peringkat 100. Ini tentang martabat. Kami tidak akan diam saat diperlakukan tidak adil. Hari ini dunia melihat bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menanggapi kami tidak menoleransi pelanggaran kalender FIFA Matchday. Meski denda ini simbolik, pesan kami jelas federasi manapun yang membatalkan sepihak akan menanggung konsekuensinya. Dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan dengan tegas, naiknya peringkat Indonesia bukan hadiah. Mereka menjaga komitmen terhadap fair play, profesional dalam merespons situasi sulit, dan menjadi contoh untuk federasi lain. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan satu hal, Indonesia kini punya posisi tawar yang semakin kuat bukan hanya di lapangan, tapi juga di meja diplomasi sepak bola dunia. Reaksi publik pun luar biasa. Di Indonesia, tagar hashtag Garuda 10 nol besar langsung jadi trending topik selama 2 hari penuh. Media nasional menyambut dengan antusias dari berita utama, TV, hingga meme di Instagram. Para supporter bersorak, influencer olahraga mengulas panjang lebar, dan bahkan para mantan pemain timnas ikut bangga. Namun di luar negeri, reaksinya campur aduk. Media barat menyindir keputusan AFC. The Guardian Football Asia menulis AFC Finesse Kuwait $500 a price cheaper than a pair of jerseys. Bahkan analis NHK dari Jepang, Takashi Morita, mengatakan jika federasi hanya didenda $500 atas pembatalan sepihak, maka akan banyak yang mulai bermain-main dengan kalender FIFA. AFC harus bertindak lebih serius. Artinya meskipun Indonesia diuntungkan, kredibilitas sepak bola Asia sedang dipertaruhkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kemenangan penuh atau hanya kemenangan administratif? Banyak yang merasa puas karena Indonesia menang 3-0 tanpa menyentuh bola. Tapi kemenangan WO ini juga meninggalkan rasa pahit. Di satu sisi, ini bisa menjadi presiden buruk jika federasi-federasi lain menganggap remeh jadwal resmi FIFA. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah punya kemampuan untuk memperjuangkan haknya tidak hanya lewat pertandingan, tapi juga lewat lobi internasional yang strategis. Dan jangan lupakan, naik ke peringkat 100 dunia bukan cuma soal prestise. Ini punya dampak langsung terhadap undangan turnamen, pot kualifikasi, dan daya tarik sponsor. Artinya, ini bisa jadi titik balik sepak bola Indonesia di level global. Kuwait boleh memilih jalan pintas, tapi Indonesia memilih untuk berdiri tegak. Dan dunia melihat itu. Meski sanksi AFC terlihat ringan sorotan global dan pengakuan FIFA jadi bukti bahwa profesionalisme akan selalu punya tempat dalam sepak bola modern. Pertandingan mungkin batal tapi martabat Indonesia tetap menang. Dan sekarang satu pertanyaan besar, apakah ini awal dari era emas sepak bola Indonesia? Atau hanya sekadar momen kontroversial yang akan cepat dilupakan? Kita semua berharap ini bukan akhir cerita, tapi justru permulaan dari babak baru di mana Garuda bukan hanya terbang, tapi melesat ke puncak dunia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan berita-berita panas dari dunia sepak bola. Heboh, persiapan matang, jadwal sudah tersusun, stadion siap bergemuruh, tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Erick Thohir kecewa berat. Timnas Kuwait yang seharusnya jadi lawan tanding penting Timnas Indonesia mendadak membatalkan laga. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya bagi persiapan Garuda? Dan kenapa Erick Thohir sampai melontarkan sindiran keras? Inilah kisah lengkapnya hanya di channel ini. Semua dimulai dari rencana besar PSSI yang ingin memberikan lawan sepadan bagi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Lawannya bukan sembarang tim Kuwait, negara Asia Barat yang punya gaya bermain khas Timur Tengah, dianggap sangat cocok sebagai pemanasan. Kenapa? Karena pada bulan Oktober nanti Indonesia akan menghadapi dua raksasa, Arab Saudi dan Irak, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, laga melawan Kuwait ini bukan hanya laga uji coba, tapi bagian dari strategi besar. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya sudah disiapkan, tiket mulai terjual, kampanye promosi berjalan di berbagai platform, dan tentu saja para pemain fokus dalam latihan intensif. Namun, badai datang lebih cepat dari yang dibayangkan.
6 hari jelang kick-off, timnas Kuwait mendadak mengumumkan bahwa mereka membatalkan keikutsertaan dalam laga FIFA Matchday melawan Indonesia. Alasannya? Alasan klasik, kendala teknis dan logistik. Tapi drama belum selesai. Beberapa jam setelah itu, Kuwait justru mengonfirmasi bahwa mereka akan melawan timnas Suriah di tanggal yang sama. Bayangkan, PSSI yang sudah mempersiapkan semuanya dari jauh hari, kini ditinggalkan begitu saja. Seperti undangan pernikahan yang sudah disiapkan matang, tapi tamunya malah pergi ke acara lain tanpa permisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, ia melontarkan sindiran tajam terhadap keputusan sepihak Kuwait. Dengan nada kecewa, Erick menyebut ini sebagai tindakan tidak profesional dan mengecewakan. Tentu kita ingin bermain dengan negara-negara Timur Tengah sebagai persiapan menghadapi pertandingan di Oktober 2025. Namun karena ada situasi yang tidak terduga, kami harus mencari solusi dengan pertandingan melawan Chinese Taipei, ujar Erick. Bayangkan dalam waktu yang sangat mepet, PSSI harus mencari lawan baru. Sebuah pekerjaan berat yang tidak hanya melibatkan logistik, tapi juga diplomasi antar federasi. Beruntung, Chinese Taipei atau Taiwan bersedia menerima undangan dari Indonesia meskipun waktu persiapannya sangat sempit. Tanpa banyak syarat, mereka menyatakan siap datang ke Surabaya dan bertanding. Tentu ini bukan solusi ideal, karena gaya bermain Chinese Taipei sangat berbeda dengan tim Timur Tengah. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, pasti sudah menyusun strategi spesifik untuk menghadapi Kuwait, mulai dari latihan skema serangan balik, duel fisik, hingga antisipasi bola-bola udara. Tapi semua itu harus disesuaikan lagi. Ini bukan sekadar soal siapa yang bertanding, tapi bagaimana filosofi permainan dibentuk sejak latihan. Keputusan Kuwait telah mengganggu semua ini dan bisa berdampak pada performa Garuda di laga penting kualifikasi nanti. Erick Thohir menyebut akan melaporkan kejadian ini secara langsung ke AFC, karena tindakan Kuwait bukan hanya merugikan Indonesia, tapi juga melanggar etika dalam kalender resmi FIFA Matchday. Sekarang mari kita bahas kenapa laga uji coba ini begitu penting bagi Indonesia. Melawan Kuwait seharusnya memberi timnas pengalaman menghadapi tekanan, permainan cepat, dan gaya bertahan khas tim Arab. Ini akan jadi simulasi nyata jelang laga sesungguhnya melawan Arab Saudi dan Irak. Tanpa laga ini, kita bisa kehilangan momentum. Bukan cuma soal latihan, tapi juga soal mental. Atmosfer pertandingan sesungguhnya tidak bisa digantikan dengan latihan internal. Apalagi laga ini seharusnya jadi ajang pemanasan bagi beberapa debutan muda yang ingin menunjukkan kualitas mereka di mata pelatih dan publik. Publik pun bereaksi keras. Di media sosial, banyak yang mempertanyakan komitmen Kuwait terhadap kerja sama antar negara. Beberapa pengamat menyebut bahwa keputusan Kuwait adalah cerminan dari ketidakseriusan dalam membangun relasi di dunia sepak bola Asia. Tagar hashtag Timnas Butuh Lawan Serius sempat naik di X, menandakan betapa kecewanya fans Garuda. Namun di tengah kekecewaan itu muncul juga apresiasi untuk Erick Thohir dan PSSI yang bisa dengan cepat mengamankan lawan pengganti. Bayangkan jika tidak ada Chinese Taipei, bisa jadi laga ini batal total dan Indonesia kehilangan satu momentum penting dalam kalender FIFA Matchday. Kejadian ini jadi pelajaran besar bahwa dalam sepak bola internasional, rencana bisa berubah kapan saja dan profesionalisme itu bukan cuma soal di lapangan, tapi juga dalam memegang komitmen. Erick Thohir mungkin kecewa, tapi ia menunjukkan ketegasan Indonesia bukan federasi yang bisa dipermainkan begitu saja. Dan meski lawan berubah, semangat Garuda tetap sama. Yang paling penting bukan siapa lawan kita, tapi bagaimana kita merespons tantangan. Karena itulah jangan pernah remehkan kekuatan Indonesia baik di lapangan maupun di balik layar. Kalau kamu setuju bahwa timnas butuh lebih banyak lawan sepadan ke depannya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola nasional. Wow, banyak yang menganggap Tom Hai salah langkah karena memilih pulang ke Indonesia dan bermain untuk Persib Bandung, tapi tunggu dulu. Mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan justru punya pendapat berbeda. Ia menyebut keputusan Tom Hai bisa jadi berkah tersembunyi untuk timnas Garuda. Loh, kok bisa?
Yuk kita bahas tuntas semua sudut pandangnya, mulai dari kontroversi kepindahan Tom Haye, analisis Coach RD, sampai efek jangka panjangnya buat timnas Indonesia. Tonton sampai selesai. Kabar yang sempat bikin publik bola nasional heboh akhirnya jadi kenyataan. Tom Haye, gelandang elegan berdarah Belanda Indonesia, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung untuk musim 2025/2026. Reaksinya campur aduk. Sebagian fans langsung menyambut penuh semangat, tapi sebagian lagi mempertanyakan, kenapa harus ke Indonesia? Padahal dia masih layak main di Eropa. Dan ya, kalau kita lihat statistik musim lalu, Tom Haye tampil luar biasa di Eredivisie bersama Almere City. Bermain di 29 pertandingan, jadi andalan pelatih dan tampil konsisten. Artinya, secara kualitas, dia belum habis. Dengan usia 30 tahun, banyak yang menilai Haye masih bisa bersaing di kompetisi seperti Belgia, Swiss, atau klub papan tengah Belanda. Tapi dia justru memilih datang ke Liga 1. Dan klub pilihannya adalah Persib Bandung, tim besar, basis fans besar, ekspektasi besar. Langkah inilah yang membuat publik terbelah. Ada yang bilang ini langkah mundur. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai peluang emas terutama untuk timnas Indonesia. Dan disinilah Coach Rahmat Darmawan angkat bicara. Dalam pernyataannya kepada media, Coach RD, pelatih senior yang pernah melatih timnas Indonesia dan berbagai klub top, justru menyebut bahwa kedatangan Tom Haye ke Persib bisa jadi keuntungan besar untuk skuad Garuda. Kenapa? Karena masalah klasik timnas Indonesia selama ini bukan soal taktik semata, tapi soal waktu dan pemulihan. Saat TC Timnas dilakukan, itu tidak pernah punya waktu yang cukup, ujar Coach RD. 4 hari sebelum pertandingan, para pemain harus maksimal. Tapi kenyataannya mereka justru sibuk recovery karena baru datang dari perjalanan jauh. Dengan Tom Haye kini bermain di Indonesia, perjalanan jauh itu otomatis hilang. Tidak ada lagi drama jet lag. Tidak ada adaptasi cuaca ekstrem. Tidak ada kendala time zone. Hasilnya, Tom bisa lebih siap 100% untuk latihan, strategi, dan tampil maksimal bersama timnas. Hal lain yang disoroti RD adalah fase recovery, sesuatu yang kerap diabaikan oleh publik. Padahal dalam sepak bola modern, pemulihan fisik adalah kunci konsistensi pemain. Sekarang dengan mereka bermain di sini, tentu ada fase recovery yang lebih ideal, jelas Coach RD. Bayangkan sebelumnya pemain dari Eropa harus terbang belasan jam ke Indonesia hanya untuk langsung ikut TC dan 3 hari kemudian main. Tapi sekarang, Tom Haye tinggal terbang dari Bandung ke Jakarta atau Surabaya dan langsung bergabung ke tim. Jauh lebih efisien dan pastinya memudahkan pelatih timnas. Tapi apakah langkah ini tidak merugikan karier pribadi Tom Haye? Coach RD punya jawaban yang sangat menarik. Saya rasa dia sudah mempertimbangkan semuanya, usianya, kondisi fisiknya, target performa. Ini bukan keputusan yang salah. Haye mungkin menyadari bahwa memasuki usia 30-an, stabilitas menit bermain dan kondisi tubuh adalah hal yang lebih penting daripada sekadar gengsi bermain di Eropa. Dan di Persib dia hampir pasti menjadi starter reguler, bermain penuh 90 menit, dan mendapat spotlight luar biasa dari publik Indonesia. Coach RD juga memberikan satu pesan penting, yang terpenting adalah performa, bukan level kompetisinya. Artinya selama Tom Haye bisa tampil konsisten dan maksimal di Liga 1, maka kualitasnya tetap terjaga bahkan bisa meningkat karena faktor kenyamanan dan motivasi. Performa itu soal intensitas dan kontinuitas. Liga Indonesia mungkin dianggap di bawah Eredivisie, tapi jika Tom Haye tampil cemerlang setiap pekan, itu tetap akan menguntungkan timnas. Apalagi chemistry dengan pemain lain seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, atau Beckham Putra bisa terbentuk lebih cepat karena berada di lingkungan liga yang sama. Pada akhirnya, Coach RD melihat kepindahan Tom Haye ke Persib bukan sebagai kerugian, tapi sebagai peluang besar. Menit bermain lebih banyak, fase recovery lebih ideal, adaptasi lebih cepat dengan lingkungan timnas, dan tentunya ekspektasi publik yang bisa memacu performa Tom ke level tertinggi. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Tom Haye di Liga 1 bisa jadi magnet positif. Bukan cuma buat Persib, tapi buat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak hanya membicarakan kapan main di Eropa lagi, tapi bagaimana Indonesia membangun lingkungan sepak bola yang sehat, kompetitif, dan profesional di rumah sendiri. Jadi buat kamu yang masih ragu dengan keputusan Tom Haye balik ke Indonesia, mungkin saatnya berpikir 2 kali. Karena kadang langkah mundur secara geografis bisa jadi langkah maju untuk kontribusi nasional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk info terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia dan pemain-pemain timnas. Mantap, Miliano Jonathans, pemain muda berbakat yang saat ini bermain di FC Utrecht, Belanda. Dan kabar baiknya, proses naturalisasinya sudah hampir selesai. Tapi bukan cuma status WNI yang bikin fans excited. Lebih dari itu, Miliano punya satu hal penting, keyakinan. Ya, dia percaya timnas Indonesia bisa menembus panggung tertinggi dunia sepak bola. Lalu, kenapa Miliano begitu yakin? Yuk kita bahas selengkapnya. Sebelum kita bahas keyakinannya membawa Garuda ke Piala Dunia, mari kita kenalan dulu siapa sih Miliano Jonathans ini. Miliano adalah pemain sayap berusia 21 tahun. Lahir di Belanda tapi punya darah Indonesia dari keluarganya. Ia merupakan bagian dari skuad FC Utrecht, salah satu tim Eredivisie, liga teratas Belanda. Posisi utamanya adalah winger kiri. Tapi yang bikin dia spesial, dia juga bisa main di sayap kanan, bahkan sebagai second striker. Lincah, cepat, teknik tinggi, gaya mainnya mirip Egy Maulana Fikri, tapi dengan fisik ala Eropa. Dan kabar gembiranya pada tanggal 26 Agustus lalu DPR RI sudah mengesahkan permohonan naturalisasi Miliano Jonathans dalam rapat paripurna. Artinya proses hukum di tingkat legislatif sudah selesai. Kini tinggal menunggu keputusan Presiden, pengambilan sumpah, dan terakhir perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika semua berjalan lancar, Miliano diproyeksikan bisa debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September. Dan menariknya, lawan pertamanya bisa jadi Belanda, negara tempat dia lahir dan besar. Yang bikin kita makin optimis, Miliano bukan datang sebagai pemain asing yang belum tahu apa-apa soal timnas. Ia ternyata sudah berkomunikasi langsung dengan pelatih Patrick Kluivert. Dalam wawancaranya, Miliano mengatakan, "Saya telah menghubungi dia," dalam kurung, Patrick Kluivert. "Kami sempat menelepon dan terutama membahas gaya bermain dan hal-hal semacam itu. Saya sangat menantikannya dan sebenarnya tidak sabar lagi." Artinya dia sudah mulai masuk ke dalam sistem. Sudah memahami skema bermain, sudah nyambung secara taktik, dan siap nyetel cepat bersama pemain lain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, atau Pratama Arhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Miliano punya mimpi besar, bukan cuma sekadar main di timnas, tapi membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menurut Miliano, dengan kekuatan tim yang ada, dukungan penuh supporter, dan semangat yang membara Indonesia, bisa banget menembus panggung dunia. Saya harap bisa bertemu kalian secepatnya pada September dan Oktober. Ayo ke Piala Dunia. Mungkin buat sebagian orang, ini terdengar terlalu optimis. Tapi justru disitulah kekuatan mental seorang pemain. Miliano datang dengan mental juara. Dia gak datang untuk sekadar tampil, dia datang untuk menang. Buat Miliano ada satu alasan yang membuat dirinya yakin bisa sukses bersama timnas Indonesia, dukungan supporter. Dia bilang Indonesia adalah negara dengan 280 juta penduduk dan sepak bola adalah nafas kehidupan di sini. Dukungan dari stadion maupun dari rumah bisa jadi bahan bakar yang luar biasa buat pemain. Saya sangat menantikan untuk bertemu para penggemar dan bagaimana saya akan disambut. Ini sangat indah, sebuah negara dengan 280 juta penduduk di mana sepak bola sangat digemari. Saya tidak sabar untuk mengalaminya. Buat pemain muda seperti Miliano, atmosfer stadion seperti Gelora Bung Karno atau Gelora Bung Tomo pasti akan jadi pengalaman luar biasa. Dan itu bisa jadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Kalau semua proses selesai tepat waktu, Miliano kemungkinan akan debut di laga uji coba FIFA Matchday September nanti. Ada dua calon lawan, Lebanon dan Belanda. Debut melawan Lebanon akan jadi ajang adaptasi. Tapi kalau debut langsung melawan Belanda, wah itu bakal jadi cerita yang luar biasa. Melawan negara tempat dia dibesarkan, tapi dengan seragam merah putih. Pertandingan ini juga akan jadi tolok ukur seberapa siap Miliano dan skuad Garuda menghadapi laga-laga keras di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos ke Piala Dunia bukan hal mudah. Indonesia tergabung di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Dua tim kuat yang punya sejarah panjang di Asia.
Tapi ingat, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Jepang pernah kalah dari Vietnam. Korea Selatan pernah dibantai Uzbekistan. Semua bisa terjadi. Dengan pemain seperti Miliano, Rafael, Ivar Jenner, hingga Tom Haye plus generasi muda berbakat seperti Marcelino dan Hoki Caraka, timnas punya fondasi kuat. Dan keyakinan dari Miliano ini bisa menular ke seluruh tim. Karena sepak bola bukan cuma soal skill, tapi juga soal mental dan visi. Satu hal yang juga penting, mari kita dukung Miliano dan pemain naturalisasi lainnya dengan sepenuh hati. Jangan buru-buru menghakimi. Jangan hanya karena mereka besar di luar negeri, lalu dicap gak nasionalis. Justru mereka memilih Indonesia karena cinta. Miliano bisa saja terus berkarier di Belanda. Tapi dia memilih membela merah putih. Dan itu harus kita apresiasi. Jadi kalau nanti dia debut, sambut dengan bangga. Dan kalaupun performanya belum sempurna, berikan waktu. Percayalah, mereka main dengan hati. Miliano Jonathans adalah bukti bahwa mimpi sepak bola Indonesia belum mati. Ia datang dengan keyakinan besar, semangat tinggi, dan harapan baru untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini tinggal siapkah kita menjadi bagian dari perjalanan ini? Siapkah kita mendukung dengan penuh, tanpa syarat, tanpa kebencian? Kalau kamu percaya Indonesia bisa ke Piala Dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, saya dukung Miliano dan Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku, Indonesia kebanggaanku. Rafael Struijk, pilar timnas senior, penyerang berbakat yang kini sedang dipinjamkan ke level U-Strip 23. Padahal performanya di klub barunya Dewa United belum bisa dibilang meyakinkan. Lalu kenapa pelatih tetap percaya? Apakah ini langkah tepat? Dan apakah Rafael bisa jadi pembeda di Sidoarjo nanti? Yuk kita bahas bareng-bareng. Turnamen ini digelar 38 September 2025. Indonesia jadi tuan rumah grup J dan akan menjamu Korea Selatan U-Strip 23, Laos, dan Makau di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pelatih Gerald Vandenburg sudah memanggil 23 pemain. Mayoritas dari liga lokal seperti Hoki Caraka, Marcelino, dan Rizky Ridho. Tapi ada juga nama-nama spesial dari luar negeri. Salah satunya tentu saja Rafael Struijk. Walau turun kasta ke level U-Strip 23, Rafael tetap dianggap sebagai figur penting. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang belum tentu dimiliki pemain lain, pengalaman di level senior internasional. Mari kita jujur, performa Rafael Struijk di Dewa United sejauh ini belum meyakinkan. Ia baru bergabung pada 16 Juli 2025 dan hingga akhir Agustus hanya bermain 96 menit dari 3 pertandingan. Saat tim kalah dari Malut United, Rafael cuma main setengah babak. Saat Dewa menang 3-1 atas Persik, dia juga hanya tampil 45 menit. Bahkan ketika jumpa Semen Padang, dia hanya dimainkan 6 menit. Dan yang paling disoro, dia belum mencetak 1 gol pun untuk Dewa United. Dalam dunia sepak bola, statistik seperti ini sering jadi tolak ukur. Tapi sepak bola gak cuma soal angka. Ada peran tak terlihat. Ada fungsi yang nggak bisa diukur statistik semata. Lalu kenapa Struijk tetap dipanggil? Padahal kalau cuma lihat performa di klub, mungkin ada pemain lain yang bisa mengisi posisinya. Jawabannya ada pada 2 hal, pengalaman dan fleksibilitas. Rafael Struijk sudah catat 23 caps bersama timnas senior. Dia tampil di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Bahkan dia sudah berhadapan langsung dengan tim kelas Asia seperti Irak, Jepang, dan Vietnam. Kehadiran pemain seperti Struijk di U23 bukan sekadar tambahan tenaga. Dia bisa jadi mentor, pembimbing, dan tentu saja opsi serangan yang lebih tajam. Banyak yang lupa Rafael ini bukan pemain naturalisasi yang baru muncul dan asal comot. Dia sudah berseragam merah putih sejak 2023. Main di SEA Games, main di Piala Asia, dan jadi langganan Shin Tae-yong. Gol perdananya datang saat melawan Vietnam dan bisa dibilang dia termasuk pemain yang selalu tampil fight meski lawan berat.
Dia bukan tipe pemain yang males lari. Dia juga gak takut duel 1 lawan 1. Secara fisik kuat, postur 185 cm, dan punya skill untuk ngebuka ruang. Dan itulah yang dibutuhkan tim U23. Bukan cuma dribbling atau kecepatan tapi mental bertarung. Nah, tantangan terbesar Garuda Muda adalah Korea Selatan. Tim yang langganan juara Asia bahkan rutin masuk Olimpiade. Struijk diharapkan jadi salah satu senjata utama Indonesia untuk menjebol pertahanan mereka. Dengan pengalaman yang dia punya, dia bisa jadi pembeda. Kita butuh pemain yang gak takut tekanan. Dan Rafael udah kenyang atmosfer seperti itu. Main lawan Irak di Basra, main lawan Jepang di Qatar, dia udah rasain semua. Jadi meskipun performa di Dewa United belum maksimal, Rafael punya modal besar untuk jadi leader di lini depan. Pelatih Vandenburg pasti punya alasan kuat memanggil Rafael. Kita tahu Vandenburg juga berasal dari Belanda seperti Struijk. Mereka mungkin sudah berkomunikasi jauh hari. Dengan formasi yang fleksibel, Rafael bisa dimainkan sebagai winger kiri, kanan, bahkan false nine. Apalagi jika disandingkan dengan pemain seperti Jens Raven atau Dion Marks yang baru saja dinaturalisasi. Kombinasi mereka bisa bikin kejutan di lini depan. Tentu saja, Struijk bukan pemain sempurna. Dan dia juga bukan bebas kritik. Bermain di tim U23 adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan bahwa dirinya masih pantas jadi andalan timnas senior ke depan. Jika dia bisa tampil menonjol di turnamen ini, bukan gak mungkin dia kembali jadi starter reguler di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Pertandingan di Sidoarjo akan dihadiri ribuan supporter. Ini jadi modal besar buat Rafael dan rekan-rekannya. Karena atmosfer Stadion Indonesia adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Rafael pernah bilang salah satu alasan dia betah di timnas adalah karena supporter Indonesia. Mereka fanatik, semangat, dan setia. Ini bisa jadi motivasi lebih untuk dia tampil habis-habisan di lapangan. Teman-teman, sepak bola itu bukan cuma soal angka. Kadang pemain dengan statistik biasa saja bisa jadi pahlawan di lapangan. Karena yang dilihat bukan hanya gol tapi kerja keras, mental, dan kontribusi untuk tim. Rafael Struijk mungkin belum moncer di Dewa United. Tapi di timnas dia sudah buktikan diri. Mari kita beri dia kepercayaan. Siapa tahu justru di turnamen ini, Rafael kembali menemukan bentuk terbaiknya. Dan menjadi salah satu alasan Indonesia lolos ke Piala Asia U23 bahkan ke Olimpiade 2028. Kalau kamu percaya Rafael Struijk masih layak bela timnas, klik like dan share video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, menurut kamu apakah Struijk bakal bersinar di timnas U23 nanti?